Oke, halo semuanya. Jadi kali ini kita bakal coba bikin ya aplikasi sederhana aja soal manajemen bengkel pakai bahasa Go sebagai backendnya, lalu frontendnya nanti kita bakal pakai kayak biasa ya, pakai Vue.js. Lalu di sini saya udah buka beberapa aplikasi. Ini ada Golan, terus ada Postman, lalu juga ada yang namanya Datagrip. Jadi di sini saya mau desain dulu databasenya. Sederhana aja harusnya ya. Jadi di sini saya mau bikin satu DB, namanya adalah bengkel. Saya bengkel. Namanya Nah, gini. Terus di oke aja. Nanti saya bakal kirim kok skemanya. Jadi saya coba nanti ekspor lalu saya taruh di cloud ya. Biar teman-teman bisa download. Lalu di sini saya mau bikin satu table. Saya bikin di skema public ya. Di sini saya bikin satu table, namanya adalah history. Jadi saya pengen manajemen bengkel ini supaya sebetulnya ini bukan untuk bengkel ya, tapi untuk dari sisi customer. Jadi nanti dari customer itu bisa kita track historinya. Dia pernah ke bengkel ini kapan, dengan nomor angka berapa, dengan plat nomor polisi berapa, lalu keluhannya apa. Sehingga kalau besoknya dia masuk lagi udah tahu ternyata kemarin pernah dilakukan A, B, C, D. Sama kayak di bengkel resmi gitu. Saya pengen naruh historis gitu ya. Lalu di sini ID-nya apa? Saya pakai big integer ya, atau integer juga nggak apa-apa ya. Lalu saya bikin dia sebagai not null, auto increment, dan primary key. Nanti dia akan generate yang namanya sequence kalau di dalam Postgre. Dan dia dibuatin langsung dari data gripnya. Lalu di sini ada juga saya bikin yang namanya apa ya? Ini dah no rangka. Namanya no rangka, lalu tipenya adalah string, not null. Jadi dia nggak boleh null ya. Lalu yang ketiga, apalagi ya? Yang ID nomor rangka, lalu tipe motor, boleh nggak ya? Merek motor ya. Nah, merek aja dah. Varchar, saya bikin dia mereknya 255 ya. Itu juga not null, nggak boleh null. Nomor rangka, merek, kira-kira apa lagi nih? Nah ini harusnya enggak ya, udah ya, ID nomor rangka dan merek 3 ini ya, harusnya udah cukup. Kita coba taruh lalu execute. Bentar, ini misalnya last come ya, atau updated at timestamp 0. Kalau timestamp 0 ini berarti dia hanya 0 milisecond ya, cuman beberapa doang. Tapi kalau timestamp 6 berarti harusnya ada 6 tambahan ya, sampai milisecond, sampai nanosecond, sampai apapun itulah, sampai dia presisi banget. Kita 0 aja, lalu not null, boleh nggak not null dia aja. Kita execute. Oke. Mereknya udah. Lalu table yang kedua, saya pengen history ini tambahkan yaitu yang namanya history customer. Jadi nanti si historis ini, motor ini bisa jadi kan nanti dia akan dijual ya, akan dijual ke orang lain, sehingga yang datang itu beda ya, yang punya motor itu jadi beda, tapi tetap nomor rangkanya sama gitu. Jadi di sini ada yang namanya ID juga, not null, auto increment, dan primary key. Lalu namanya siapa ya, varchar 100. Lalu not null juga namanya, lalu font numbernya, font aja ya, varchar 100, not null juga
ini saya bikin created at aja, lalu timestamp 0. Ada ID, nama, dan nomor telepon. Lalu di sini juga saya nggak perlu ya harusnya ya, ID, nama, dan nomor telepon aja. Jadi nanti ID, nama, dan saya ganti dah ini ke customer saja ya. Oke, jadi sekarang kita ada dua table, historis dan customer. Nah ini historis ini isinya adalah ID, nomor rangka, merek, dan update. Add-nya kapan? Kayaknya ini harusnya kita ubah nggak sih? Ini kita rubah, jadi nanti ini kita ubah aja kendaraan gimana? Jadi nanti ini adalah kendaraannya, tapi nanti tidak masuk ke history. Tapi tidak apa-apa, kita masuk aja lagi di sini namanya history detail ya. History detail. Isinya adalah not null juga, auto increment, dan primary key. Lalu di sini ada yang namanya history ID untuk nempelin ke history. Kita di sini nggak pakai relasi ya, tapi yang jelas kita pakainya nanti di codingan aja. Jadi di sini dia nggak relasi. Auto increment, bukan auto increment, udah kayak gini aja. Lalu ada yang namanya apa nih? Kira-kira date aja ya. Jangan ada keluhan. Date aja. Add gitu gimana? Created ada. Timestamp. Nah, kayak gini. Lalu di sini di bawahnya adalah ada yang namanya not gitu. Kita pakai teks. Di sini isinya nanti saya akan pakai JSON atau ya JSON of string ya, string of JSON. Jadi nanti dia kira-kira ada notes-nya apa aja, misalnya perubahan spare part, lalu juga ada yang namanya pembetulan apa gitu, penggantian oli gitu misalnya kayak gitu. Dia ketahuan sekarang historinya, motornya apa, lalu history ID-nya apa, lalu kesini terakhir kapan di sini ya di created add, lalu notes-nya apa aja. Oh iya jangan lupa juga di sini PIC-nya siapa yang membetulkan ini, supaya nanti tahu tuh siapa nih yang benerin di tanggal itu gitu ya untuk motor ini. Oke. Lalu di sini juga saya pengen bikin yang namanya customer ID. Kok ID sih? Integer ya. Oke, sip, execute. Jadi sekarang nanti kita ada buat 3 table, yaitu customer, historis, dan history detail. Jadi nanti motor-motor itu akan kita cek rangkanya ada nggak di dalam historis. Kalau ada nanti kita akan pakai ini ya. Nanti juga customernya juga akan ditanya juga nih pernah masuk gak ke sini. Kalau pernah nomor HP-nya berapa. Nanti kita cek dan pakai ini sebagai history detailnya. Jadi nanti itu nomor rangka ini motor ini akan masuk ke dalam historis. Customernya bisa beda-beda ya. Customernya bisa jadi dia A, B, C, D, E, F ya, beda-beda ya. Karena bisa jadi motornya itu akan berubah. Bentar, berarti history detail ini kita akan masukin lagi dah. Satu field lagi yang namanya plat nomor. Nah, plat nomor berapa sih? 50 ya. Kayak gini. Ini juga not null ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada yang namanya default next file history detail ID sec array class. Ini adalah cara kita untuk make sequence ya. Jadi di sini kalau teman-teman lihat di dalam sequence ini ada yang namanya customer ID sequence, history ID sequence, dan history detail ID sequence. Nah, ini dipakai di sini. Gitu ya. Oke. Jadi sekarang kita coba langsung ke golangnya di sini. Nah, bentar. Nah, ini saya udah buka golannya. Sebelum itu coba kita initiate module dulu ya di sini. Go mode init. Biasanya kita pakai domain lalu nama projectnya apa. Saya seller.id, bisa juga github.com atau / apa gitu.
Lalu di sini saya bikin bengkel aja gitu. Learn bengkel. Gini. Gimana? Oke. Terus nah di sini oke, sip. Jadi sekarang kita coba pengen menerapkan suatu arsitektur pattern ya. Jadi di sini saya pengen bikin arsitektur pattern. Yang pertama adalah domain di sini. Domain. Oke. Lalu di sini ada yang namanya repository. Ini. Lalu yang layer di depannya, bentar. Ada yang namanya service. Kayak gini. Lalu layer di depannya, saya pengen bikin di sini baru delivery. Delivery atau handler. Ini adalah misalnya DB. Jadi di sini dari delivery, misalnya HTTP ya, kita deliverynya HTTP kan, handlernya interface atau API ya. Ketika user request, dia masuk ke sini dulu, baru langsung kita arahkan ke service ya. Lalu dari service kita arahkan ke repository, kita ngambil DB. Ini. Nah, gitu. Gampang kan? Gampang. Lalu untuk datanya seperti interface segala macam kita ngambil dari sini ya, domain ya. Jadi ini semuanya adalah concrete. Nah, ini juga termasuk DTO-nya dari domain. Jadi service ini adalah implementasi atau konkret dari domainnya. Domainnya kita akan taruh interface-nya. Sehingga nantinya ketika konkretnya berubah, itu service-nya nggak akan berubah. Misal repositorinya sekarang kita implementasi konkret pakai Postgre. Lalu nanti suatu hari kita mau ubah dia pakai MySQL. Nah itu nggak akan pengaruh karena interface-nya dia dengan ini, dia komunikasi pakai interface. Jadi yang berubah cukup ininya aja. Oke, sip. Gak paham? Sama saya juga gak paham. Nah, di sini saya bikin satu folder namanya internal. Ini kelihatan nggak ya kira-kira ya? Tapi harusnya kelihatan sih. Foldernya cuman kecil banget ini. Lalu direkturnya saya pengen bikin yang namanya lagi di luarnya namanya domain. Lalu apa lagi nih kira-kira? Oke, 2 ini aja ya. Lalu di dalam domain saya mau bikin satu file namanya adalah tadi apa ya namanya? History dulu deh. Customer dulu. Nah, package-nya domain. Kita coba buka data grip lagi ya. Di sini di customer ini ada apa aja? Ada ID pertama. Tipe customer struct ID integer, pakai integer aja. Atau integer 64 ya. DB ID. Lalu ada yang namanya name string DB name. Lalu ada juga yang namanya font string DB font. Lalu ada yang namanya created at. Nah, ini created at time. DB-nya adalah created at. Oke, sip. Nah, sekarang kalau dilihat ini ada ID, nama, font, dan created at. Harusnya udah selesai ya. Dan karena kita semuanya ini not nullable, jadi dia nggak apa-apa ya dibikin kayak gini. Karena kalau golang ini ketika kita ambil datanya di sini ternyata null, dia akan error ya. Karena di sini nggak bisa null. Solusinya adalah teman-teman bisa pakai yang namanya SQL.null apa gitu, misal null string gitu. Kalau pengen ngambil string gitu ya. Jadi ini karena saya null, jadi harusnya nggak masalah. Lalu di sini saya bikin yang namanya customer repository, adalah sebuah interface.
Di bawahnya saya bikin yang namanya customer service, adalah sebuah service sebuah interface juga ya. Oke, sip. Lalu yang kedua, saya bikin apa lagi? Saya bikin yang namanya history. Nah, di sini saya pengen digabung aja ya filenya di sini juga. Tipe history struct, ada ID tadi, ada ID dengan integer 64 aja. Lalu DB-nya adalah ID. Lalu bentar, saya lupa. Nomor rangka merek ya. No rangka string DB no rangka. Ada merek apa merek ya? Merek ya. Lalu string DB merek. Ini seharusnya nggak pakai bahasa Indonesia ya, harusnya pakai bahasa Inggris nih, apa gitu, brand ya. Tapi nggak apa-apa lah. Time. Ya seharusnya nggak boleh ya. Lebih biar konsisten harusnya semuanya bahasa Inggris, supaya kita juga yang lainnya bisa ngerti. Tapi kalau bahasa Indonesia dan lainnya ngerti, oke, lebih good lagi ya. Tapi semuanya pastiin lebih konsisten gitu. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu. Jangan digabung-gabung ya. Ntar tiba-tiba ada yang masukin bahasa Spanyol, kan jadi ribet ya. Karena dia merasa, oh ini yang lain pakai bahasanya negara mereka, sekarang gue pakai bahasa Spanyol aja nggak apa-apa gitu. Historinya saya juga pengen bikin reponya juga, tipe history repository interface. Lalu saya perlu bikin service-nya, nanti saya gabung aja service-nya, namanya history service interface. Lalu di sini saya bikin lagi yang namanya history detail. Kenapa saya gabung? Karena saya pengen ini adalah satu konteks ya, sama-sama history ya. Sebetulnya dipisah juga nggak masalah, nggak ada masalah juga. Cuma nanti saya pengen supaya kita ngeh gitu, ya history dan history detail ini satu kesatuan gitu. ID integer 64, lalu DB-nya adalah ID. Terus apalagi di sini ada yang namanya history ID ya. History ID integer 64 juga, DB-nya adalah history ID. Lalu PIC-nya siapa? String DB PIC. Lalu ada juga yang namanya customer ID ya, customer ID dulu dari sini. Customer ID integer 64, DB-nya adalah customer ID. Lalu ada juga yang namanya plat number ya. String DB plat nomor. Lalu yang terakhir kita pakai yang namanya created at, jangan notes dulu dah, notes string DB notes. Lalu ada juga yang namanya created at time DB created at gitu ya. Oke, sip, mantap. Kok terlalu putih ya. Oke, sip. Nah, apalagi sekarang, intinya sekarang kita udah bikin yang namanya domain ya, untuk tiap-tiap table kita yang akan kita pakai. Lalu untuk dependensinya nanti akan saya buat yang pertama. Untuk webnya saya bakal pakai yang namanya Fiber ya. Nah, Fiber Go Fiber. Nah, ini Go Fiber. Jadi ini adalah framework dari fast HTTP ya harusnya. Jadi dia dibikin di atas fast HTTP. Untuk kita pakainya, kita bisa pakai yang dokumentasi, lalu kita ambil yang ini aja. Nah, saya ajarkan di sini ilmu kopas ya, biasakan kayak gitu. Saya juga sering lupa nih. Jadi gini,
Nah, go get GitHub Fiber V2. Lalu untuk SQL buildernya saya pengen pakai yang namanya Goku DB. Nah, saya pengen pakai Goku ya. Nah, ini. Nah, saya pakai Goku yang ini. Bentar. Mana tadi tuh? Expand. Nah, gini. Oke. Sip. Go get github.com doug martin goku. Goku. Lalu untuk DB-nya saya pakai Postgre ya. Jadi karena saya pakai Postgre, DB driver go. Nah, ini nih. Pakainya yang ini nih. Oke. Ntar kita scroll ke bawah cari, nah ini pakai ini. Oke, sekarang drivernya udah ada. Drivernya kita pakai Postgre ya. Kok driver pakai Postgre? DB-nya pakai Postgre. Untuk ininya namanya adalah DB Management Systemnya, DBMS-nya. Bentar ya. Lalu untuk query buildernya kita pakai yang namanya Goku. Lalu untuk HTTP-nya, drivernya kita pakai yang namanya Fiber. Harusnya itu cukup sih 3 itu. Oh iya, untuk konfigurasi saya pengen pakai yang namanya go.env. Jadi nanti kita pakai env ya. Tapi untuk ngeload env-nya kita pengen pakai go.env. Supaya env-nya kita nggak ambil satu-satu ya, harusnya gini doang. Expanded. Saya pengen pakai gitu. Ini gini. Oke. Set tes. Oke, sip. Mantap. Oke, sekarang repositorinya udah tinggal kita jalanin aja nantinya ya. Nanti kita lanjut di part berikutnya. Thank you.